Ya tentunya kalau akhirnya terakhir yang didapat dari gambar itu ke Mawa ya, tentunya ini juga bagian dari rangkaian satu peristiwa kan ada. Mohon doanya aja yang terbaik, Tep. supaya Mawa bisa selamat juga. Amin. Bukan pasal illegal access aja yang akan dikenakan juga kan, nanti ada pasal 55-nya, ada jual belinya, permukaan jahatnya. Sengkarut konflik hukum yang mengiringi drama prahara rumah tangga Insanul Fahmi dan kedua istrinya, Wardatina Mawa, dan selebritis Inara Rusli masih terus berjalan hingga sampai saat ini. Salah satunya adalah kisruh dugaan akses ilegal atas rekaman CCTV kediaman Inara Rusli yang akhirnya tiba di tahap pemeriksaan saksi kunci pada tanggal 23 Desember 2025 silam. Di mana kini terkuak bahwa terdapat sejumlah nama yang disebut-sebut terlibat dalam peredaran rekaman video tersebut. Di antaranya A, M, N, P, dan V. Kini, publik pun ikut mempertanyakan siapa saja sosok itu dan mungkinkah Mawa termasuk di dalamnya. Lantas seperti apakah tanggapan Tommy Triyunanto selaku praktisi hukum yang sempat memberikan konsultasi untuk Insan dan Inara? Serta mungkinkah nama Mawa terseret dalam laporan tersebut? Ya tentunya kalau akhirnya terakhir yang didapat dari gambar itu ke Mawa ya, tentunya ini juga bagian dari rangkaian satu peristiwa kan ada. Karena 6 orang itu banyak tuh dari keluarganya Mawa yang katanya juga menerima itu, tapi saya juga nggak tahu seperti apa. Tapi sudah dikantongi penyidik, tinggal penyidik harus cepat bertindak dan cepat dibuka seterang-terangnya nih. Ada peristiwa apa sih sebenarnya? Kalau ada peristiwa ya buka aja kan ke media kan gitu. Karena ini udah semua kan udah dibuka sama Insanul juga kan, tapi karena problematik di sini ada hal-hal yang saya rasa juga nggak tahu ini adalah bentuk bisnis atau bukan, saya juga belum tahu nih apakah ini adalah bisnis yang tentunya saya juga nggak bisa menyimpulkan sendiri, biarkan nanti pihak penyidik setelah dikembangkan proses hukum ini ya gitu. Oh iya, itu belum tahu sih, nanti aku coba ke sana lagi mungkin buat menanyakan hal itu. Mohon doanya aja yang terbaik, supaya Mawa bisa selamat juga. Iya, kalau namanya hasil dari kejahatan itu bisa dikatakan bahwa dia menerima juga, apalagi dia juga habis itu dia share juga ke tempat lain, ya kan? Ini yang menjadi poin penting itu karena dia terima terus dia share juga ke tempat lain. Nah, mungkin itu aja. Nanti gimana tekniknya, seperti apa, nanti coba dilihat ya. Karena perpindahan itu terus pengambilan gambar itulah yang menjadi poin penting tuh. Terus kalau ini nggak murni dari apa yang dia ambil, dia lihat dan dia ketahui kemarin itu dia ambil itu diedit juga, itu kan jadi satu mutlaknya satu peristiwa pidana itu mengedit satu video kan, kalau itu benar ya. Terlepas dari hal tersebut, pemeriksaan saksi kunci bernama Viola yang diselenggarakan di Mabes Polri pada tanggal 23 Desember silam juga menguak beberapa fakta baru yang berhasil membuat publik terkejut. Salah satunya adalah potensi keterlibatan sosok inisial A yang kini menjadi buah bibir perbincangan. Bagaimana tidak, ia diduga merupakan orang dekat dari Inara. Terkait hal tersebut, Inara memang belum muncul ke muka publik dan memberi tanggapan. Namun rupanya,
Hal tersebut sudah ia bicarakan dengan Tommy Triyunanto. Lantas, seperti apa pengakuan Tommy Triyunanto soal reaksi Inara terkait fakta baru di pemeriksaan ini? Ya, kemarin juga sempat bicara baik pun ya, karena masih minta konseling ya untuk bisa ini sebenarnya informasi ini apakah informasi yang akurat atau mungkin hanya prediksi kan gitu. Oh iya, inisial A ya? Iya. Iya, itu biar diperiksa aja sama penyidik. Doain yang terbaik ya semuanya ya. Nah, bukti-bukti cek semuanya itu kan merajuk kepada proses nantinya akan dikembangkan lagi oleh pihak Barreskrim ya, terus unit cyber ini. Nah, kalau udah itu terjadi, mungkin bisa kita simpulkan nih, apakah ada nggak korelasi terhadap apa yang dilakukan adanya satu peristiwa kejahatan berencana atau permufakatan jahat tadi, atau mungkin yang dimaksud juga jual beli video atau jual beli apa yang diambil hasil dari dugaan illegal access. Nah, ini juga harus juga dibuktikan nantinya. Tapi kita sudah punya petunjuk, udah punya alat bukti yang rasanya dari saksi fakta ya. Yang kemarin itu sudah melakukan pemeriksaan selama hampir 5 jam di Barreskrim. Saksi fakta inilah yang saya mendapat kuasa penuh, saya dan sama Bang Deddy ini mendapat kuasa penuh untuk mendampingi saksi fakta ini, karena saksi fakta ini sangat memberikan impact yang baik ya kalau memang ini ada niatan atau ada muatan atau ada permufakatan yang di sini tentunya harus dibuka ya seterang-terangnya. Jangan kita lihat di sini karena adanya illegal access terus harus dibuat jadi bahan laporan, tuh enggak juga, karena kita di sini menuntut kepada peristiwa ini tadi, kenapa itu bisa diambil, terus proses pengambilannya bagaimana, terus ada nggak deal-dealan kan gitu, terus ya, ada petunjuk tapi harus dibuktikan lagi, didalamin lagi. Kehadiran saksi kunci memang seperti membuka babak baru dari perkara laporan akses ilegal yang dilayangkan oleh Inara Rusli. Mengingat pasca kemunculan sosok bernama Viola itu, semakin banyak fakta tersembunyi yang mulai terkuak satu persatu. Terbaru, Tommy Triyunanto juga mengaku telah mendapatkan salinan resume kronologi dari sang saksi. Lantas, seperti apakah penjelasan Tommy Triyunanto soal reka ulang cerita kejadian aksi dugaan akses ilegal tersebut? Iya, kalau dilihat dari saksi fakta ya, karena saksi fakta ini kan sudah memberikan satu salinan resume kronologis kepada kami, bahwa apa yang dia lihat diketahui dan semuanya, bahkan juga siapa sih yang terduga kuat melakukan tindakan mengambil daripada CCTV itu, mengambil gambar melalui SIM card dari CCTV ya, dugaannya seperti itu ya. Tapi nanti teknisnya saya juga belum bisa memastikan secara detail ya. Cara dia memindahkannya itu saya belum bisa tahu, karena itu dia cuma bisa bahwa dia ambil, terus dia masukin ke laptop, terus dia di-copy. Setelah di-copy, itu ada pengeditan, diedit ya. Jadi ini kalau bicara pengeditan ini kan udah jelas ini tidak sempurna nih apa yang disampaikan. Nah, makanya habis pengeditan itu siapa yang melakukannya. Waktu itu juga mungkin saya kasih tahu inisialnya, yang pertama A, kedua C, yang ketiga M, keempat P, kelima N. Nah, ini ada inisial A. Inisial A ini ya, dia kenal dekat juga dengan Inara, kenal dekat juga dengan pada waktu di manajemen ya, di manajemen. Jadi kalau kita lihat di sini bukan orang jauh tapi orang yang dekat. Nah, itu coba dilihat motif apa yang ada sehingga ini bisa diambil oleh dia kan tanpa hak nih kan. Kalau kecuali dia yang punya rumah itu, dia yang beli CCTV, mungkin dia boleh lah ngambil itu. Ya kan? Apalagi itu milik pribadi kan.
Saya rasa itu bisa dijelaskan atau bisa digamblangkan nanti apakah dia punya hak untuk bisa ngambil CCTV itu ya, yang diduga inisial A ini kan gitu. Sangat kaget karena memang itu orang kepercayaan sih, orang yang sangat dipercaya sebenarnya. Tak dapat dipungkiri, kasus dugaan akses ilegal yang dilayangkan oleh Inara Rusli kian bergulir panas seiring berjalannya waktu. Khususnya belakangan ini, usai pemeriksaan saksi-saksi yang akhirnya dijalankan oleh pihak berwajib. Hal itu pula yang kini disorot oleh Tommy Triyunanto, selaku pihak yang sempat dimintai masukan oleh Inara maupun Insan. Dan menanggapi itu, Tommy pun tak menutup kemungkinan bila perkara ini berpotensi untuk berkembang dan berujung lahirnya laporan-laporan baru. Lantas, seperti apakah penjelasan Tommy Triyunanto terkait langkah lanjutan yang berpotensi ditempuh oleh Inara? Kalau nanti berkembang ya pasal illegal access ya, tentunya pasti nanti bukan pasal illegal access aja yang akan dikenakan juga kan, nanti ada pasal 55-nya, ada jual belinya, permukaan jahatnya, terus apabila itu disebarkan juga itu nanti kena undang-undang ITE junto pasal mendistribusikan atau memindahkan semua muatan asusila ini kan juga pasti nanti pada waktu naik sidik ya, pihak ahli ataupun penyidik juga nanti koordinasi dengan ahli apakah ini ada. Jadi nanti pasti berkembang ini kalau memang ini menjadi satu tindak pidana kejahatan yang dilihat berencana ya kalau itu terjadi ya. Tapi biarkan pihak kepolisian terus ngembangin, kita kawal terus juga, media juga kawal, karena kita lihat di sini kok ada yang janggal gitu, tapi boleh dilihat, boleh sama-sama mengkawal kasus ini dengan seterang-terangnya karena nggak ada yang ditutupin kan, semua tuh terbuka aja karena memang ini ada saksi fakta, ini ada buktinya apa aja. Nah itu yang kita lihat seperti itu. Nanti tinggal polisi ngembangin dari orang-orang yang dipanggil untuk bisa dimintai keterangan, dan juga dia pasti kemarin juga ada nanya lokasi tempat kejadian, TKP-nya di mana, terus mau datang ke sana untuk mengunjungi TKP ya, dilihat kejadian situ. Nah tentunya ini yang menjadi fokus kepada proses laporan illegal access, karena illegal access ini berdiri proses pengambilannya, tapi balik lagi mens rea apa yang dilakukan ataupun niatan untuk apa dan bagaimana. Nah ini coba nanti kita lihat lagi karena hukum itu kan harus jelas ya. Bila berbicara terkait kisruh dugaan akses ilegal yang dilayangkan Inara, satu nama memang tidak ada habisnya terseret. Ya, sejak dilaporkan hampir 1 bulan lepas, nama Virgon selaku mantan suami Inara Rusli tampak terus ikut dibawa-bawa. Padahal, dalam berbagai kesempatan, pihak Mawa sudah berulang kali membantah cerita yang menyebut rekaman CCTV itu berasal dari Virgon. Usai sempat reda, nama Virgon pun kembali muncul ke permukaan usai Dedi DJ selaku kuasa hukum saksi kunci muncul di hadapan publik. Lantas, seperti apakah pandangan hukum terkait keterlibatan Virgon serta konsekuensi hukum yang ada? 6 orang ini salah satunya Virgon Patut diduga. Bisa jadi dugaan ya, bisa jadi dugaan. Ya kan Virgon yang punya rumah itu. Rumah bersama kan, di rumahnya sendiri kan. Dia punya hak terhadap rumahnya sendiri. Jadi ketika dia punya rumah sendiri, apa-apa yang di dalam rumah itu adalah miliknya, milik bersama, termasuk CCTV gitu. Dan yang masang ke Virgon itu CCTV-nya pasti itu. Kalau misalnya Inara? Bisa aja kan mereka punya hak bersama, kan belum dipecah hartanya ataupun begini kan itu CCTV-nya kan dari mereka menikah juga udah ada itu. Gitu kan, rumah bersama atau rumah Virgon, apalagi kalau rumah Virgon ya sudah itu yang punya Virgon CCTV-nya. Sampai hari ini kita lagi memberikan keterangan ya yang sedetail-detailnya di penyidik. Jadi nanti
tinggal kita tunggu proses selanjutnya ya. Yang pasti kita sudah mengantongi patut diduga hampir 6 orang. Aku belum bisa ngomong secara spesifik, tapi mungkin ada keterlibatannya ya. Jadi kena pasal illegal access di Undang-Undang ITE. Nah, karena dia bukanlah pihak yang berwenang atau berhak mengakses gitu. Yang punya hak terhadap CCTV itu kan kalau nggak Virgun, kalau nggak Inara kan. Nah, tapi kalau diduga adalah mantan karyawannya yang mengakses ini, berarti dia terkena illegal access, khususnya untuk membuka CCTV dengan passwordnya. Jadi terkena undang-undang itu. Jadi gini, kalau itu rumah Virgun, CCTV punya Virgun, ya, itu artinya yang berhak melaporkan itu Virgun. Kalau CCTV Virgun yang beli ya, yang berhak melaporkan itu Virgun. Tapi kalau Virgun nggak melaporkan, ya Inara nggak punya hak juga untuk melaporkan. Kalau dia tidak beli itu CCTV. Jadi kita pastikan dulu CCTV ini punya siapa? Punya Virgun atau punya Inara atau harta bersama yang belum dibagi gitu. Tapi kalau CCTV ini yang punya Virgun, ya Inara juga nggak punya hak melakukan illegal access dari mana, begitu. Kecuali yang punya CCTV Inara dan Virgun, Inara melaporkan tuh bahwasanya CCTV yang saya tahu aksesnya kenapa dibocor. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.